Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Measari dari kelas 3G Statistik akan menjelaskan tentang hipotesis, penelitian, dan pengolahan dan analisis data. Jadi materi yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Menurut etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata tesis. Hypo berarti kurang dan sedangkan tesis itu adalah pendapat. Jika digabungkan menjadi suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan penelitian yang masih belum sempurna. Selanjutnya kita lanjutin nih ke materi yang kedua tentang konsep hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus muncul dan ada hubungannya dengan teori serta masalah yang diteliti. Yang kedua, setiap hipotesis adalah kemungkinan jawaban terhadap persoalan yang diteliti. Dan yang ketiga, hipotesis harus diuji atau teruji atau diukur, serta khusus untuk menetapkan apakah hipotesis paling besar kemungkinannya didukung oleh data empiris. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga, yaitu jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis nol atau HO atau hipotesis statistik. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar atau memiliki statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel yang akan diteliti. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif langsung dirumuskan apabila ternyata pada suatu penelitian hipotesis nol ditolak. Yang ketiga, hipotesis kerja atau HK. Yang dimaksud hipotesis kerja adalah hipotesis spesifik yang dibangun berdasarkan masalah-masalah yang khusus yang diuji dan mempertegas hipotesis HO atau HA dalam statement yang lebih spesifik pada parameter atau indikator tertentu dari variabel yang dihipotesiskan. Oke, selanjutnya materi keempat, cara merumuskan dan menguji hipotesis. Menurut Azwar tahun 1999 terdapat dua cara merumuskan suatu hipotesis. Yang pertama itu membaca dan mereview teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Yang kedua, membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini yang disebut sebagai proses berpikir induktif. Hipotesis penelitian ilmiah nih dibangun berdasarkan kombinasi tiga unsur pokok. Yang pertama itu, teori yang dipakai dalam penelitian terdiri dari teori utama atau grand theory, yang terus teori perantara mid theory dan teori aplikasi atau applied theory. Yang kedua, dalil temuan penelitian terdahulu yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan teori. Contohnya itu yang kayak hasil statistika menerima atau menolak hipotesis penelitian. Yang ketiga, fenomena hubungan atau pengaruh aktual di lapangan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya materi kelima, yaitu bentuk pengujian hipotesis. Ada beberapa bentuk pengujian hipotesis yang umumnya digunakan. Yang pertama itu pengujian hipotesis parametrik. Dia ini digunakan ketika kita memiliki data yang mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal dan ingin menguji parameter populasi seperti rata-rata atau varians. Contohnya tuh kayak pengujian hipotesis parametrik termasuk uji Z, uji T, dan uji V. Yang kedua itu pengujian hipotesis non-parametrik. Digunakan ketika asumsi tentang distribusi data tidak terpenuhi. Contoh, pengujian hipotesis non-parametrik teruji termasuk uji Milcauson, uji Mann-Whitney, dan uji Kruskal-Wallis. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur pengolahan dan analisis data.
Yang pertama itu pengumpulan data. Identifikasi sumber data kamu. Kumpulkan data dengan metode yang sesuai seperti survei, pengukuran, atau pengambilan data dari sumber yang ada. Yang kedua itu pembersihan data. Periksa data untuk mengidentifikasi dan mengatasi missing values atau data yang hilang. Deteksi dan perbaiki data yang tidak valid atau anomali. Yang ketiga, transformasi data, yaitu kayak ubah data ke dalam format yang sesuai untuk analisis, seperti mengkodekan data kategorikal atau merescale data numerik. Yang keempat, eksplorasi data. Lakukan eksplorasi awal untuk memahami distribusi hubungan, dan pola dalam data kamu. Gunakan visualisasi data seperti grafik dan diagram untuk membantu kamu memahami data dengan lebih baik. Terus yang kelima, analisis statistik. Terapkan teknik statistik yang sesuai seperti regresi, uji hipotesis, atau analisis varians sesuai dengan pertanyaan penelitian kamu. Terus yang keenam itu interpretasi hasil, yaitu analisis hasil kamu dan ambil kesimpulan berdasarkan temuan statistik. Pertimbangkan implikasi praktis dari temuan kamu. Terus kita masuk ke 7 itu pelaporan. Susun laporan atau presentasi yang merinci metodologi, temuan, dan kesimpulan kamu. Gunakan grafik, tabel, dan visualisasi untuk membantu menjelaskan data dan hasil kamu. Kita masuk ke 7, validasi, itu tuh evaluasi kualitas analisis kamu dan pastikan bahwa hasilnya dapat dipercaya. Terus masuk ke 8, tindak lanjut, terapkan tindakan atau keputusan berdasarkan hasil analisis kamu. Jika sesuai, proses ini dapat disesuaikan dengan jenis data dan analisis yang kamu lakukan. Selalu ingat untuk mengikuti prinsip-prinsip metode ilmiah dan menggunakan alat analisis yang sesuai untuk tujuan kamu. Oke, kita lanjut ya yang ke materi terakhir, yaitu pengolahan data kuantitatif. Yang pertama itu editing atau pengeditan. Dia ini langkah awal untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan guna memastikan keakuratannya, seperti mendeteksi dan memperbaiki data yang hilang atau tidak sesuai. Kita lanjut kedua, coding. Itu pengkodean, yaitu langkah di mana data diubah menjadi bentuk angka atau kode yang dapat dihitung dan dianalisis lebih lanjut, terutama jika data awalnya dalam bentuk naratif atau kualitatif. Yang ketiga, tabulasi, yaitu penyusunan tabel. Ini nih proses membuat tabel atau grafik berdasarkan data yang telah diedit dan dikodekan, sehingga memudahkan analisis dan pemahaman terhadap pola atau tren dalam data tersebut. Tabulasi adalah langkah penting dalam proses pengolahan data kuantitatif, karena ini membantu mewujudkan pemahaman yang lebih baik tentang data dan memfasilitasi komunikasi informasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.